Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar buku klasik dari John C. Bogle, ya, The Little Book of Common Sense Investing. Anda udah berbagi beberapa kutipan menarik. Nah, misi kita sekarang coba gali lebih dalam strategi investasi yang menurut Bogle ini paling masuk akal. Dasarnya bukan teori yang jelimet, tapi ya aritmetika sederhana aja dan pengalamannya puluhan tahun. Bogle ini kan mulai dengan ide yang lumayan, gimana ya, provokatif. Katanya investasi itu harusnya permainan pemenang, gampang lah kalau Anda bisa punya seluruh pasar, biayanya rendah banget, tapi kok malah seringnya jadi permainan pecundang. Nah, ini gimana ceritanya? Kok bisa gitu? Ya, jadi intinya tuh, dan ini Bogle ulang-ulang terus, ada di biaya. Dia pakai analogi keluarga Gotrox, awalnya mereka ini punya semua saham di Amerika, ya nikmatin aja hasilnya. Tapi terus datang nih para pembantu, Pembantu? Maksudnya, ya broker, manajer investasi, konsultan gitulah. Mereka nawarin bantuan buat kelola uang atau Bogle, malah coba ngalahin pasar. Nah, setiap lapisan bantuan ini kan minta bayaran. Ada komisi, biaya kelola tahunan, terus pajak juga karena sering jual beli. Bogle nyebutnya tirani biaya berkelanjutan. tirani biaya ya. Iya, dikit-dikit biaya ini ngerogotin potensi untung Anda. Tahu-tahu sebagian besar hasil investasi Anda malah lari ke kantong perantara, bukan kantong Anda sendiri. Wah, kalau digambarkan gitu, jadi kayak ember kekayaan kita bocor halus gitu ya. Ngeri juga. Jadi, resep Bogle buat nambal bocoran ini gimana? Biar balik jadi permainan pemenang. Solusinya, kata Bogle, simple banget. Malah mungkin terlalu simple buat sebagian orang. Apa itu? Ya, investasikan aja uang Anda di reksadana indeks yang biayanya rendah. Reksadana indeks itu intinya wadah investasi bareng-bareng, tujuannya bukan ngalahin pasar, tapi niru kinerja pasar. Oh, jadi cuma ngikutin pasar aja? Betul, misalnya ya pegang semua saham di indeks S&P 500, itu kan 500 perusahaan terbesar AS, atau total stock market index. Hampir semua saham publik AS masuk situ. Dengan cara ini, Anda hampir pasti dapat imbal hasil pasar, terus dikurangi biaya yang, ya ampun, kecil banget. Oke. Punya seluruh pasar, biaya rendah. Tapi, kenapa strategi pasif gini, yang cuma ngikutin, kok bisa lebih bagus dari para ahli yang aktif milih-milih saham? Kan mereka dibayar mahal buat itu. Nah, Bogle membedah nih, dari mana sih datangnya untung di pasar saham jangka panjang? Ada dua sumber utama. Pertama, yang dia sebut investment return. Ini hasil dari bisnisnya sendiri. Laba perusahaan tumbuh, dividen dibagikan, ini mesin utamanya. Kedua, ada speculative return. Ini datang dari sentimen pasar. Lagi optimis atau pesimis nih investor. Berapa harga yang mau mereka bayar dibanding labanya? Oh, yang sering naik turun drastis itu ya? Persis. Komponen spekulatif ini fluktuatif banget, emosional sifatnya. Kayak kata Benjamin Graham, gurunya Buffett. Jangka pendek, pasar itu mesin voting, jangka panjang, pasar itu mesin penimbang. Reksadana indeks itu fokusnya ke hasil penimbangan fundamental jangka panjang, bukan nebak-nebak hasil voting jangka pendek. Masuk akal sih penjelasannya. Tapi kan godaan buat cari manajer investasi bintang itu kuat banget loh. Banyak yang klaim bisa ngalahin pasar. Gimana tanggapan Bogle soal ini? Google nggak cuma ngomong, dia pakai data. Dan datanya nunjukin, sebagian besar manajer investasi aktif itu, kalau biayanya yang lebih tinggi dihitung, ya gagal ngalahin indeks acuannya dalam jangka panjang. Ada fenomena statistik kuat, namanya reversion to the mean, kembali ke rata-rata. Kembali ke rata-rata maksudnya? Artinya, kinerja hebat di masa lalu itu susah banget dipertahankan. Yang jadi bintang hari ini kemungkinan besar ya besok-besok biasa aja atau malah jelek. Coba deh lihat data SPIFA. Itu laporan rutin dari S&P bandingin kinerja manajer aktif sama indeks. Konsisten hasilnya begitu terus. Malah, di buku Bogle ada simulasi, mungkin cuma 2% reksadana aktif yang bisa ngalahin indeks selama 50 tahun. Hah? Cuma 2% selama 50 tahun? Itu, wah, statistik yang bikin mikir banget ya. Ini jadi ingat kutipan Warren Buffett yang Anda sebut tadi. Musuh terbesar investor itu biaya dan emosi. Biaya udah kita bahas. Nah, emosi ini gimana perannya? Nah, emosi ini jebakan kedua.
Seringnya, investor itu jadi musuh buat dirinya sendiri. Kita ini kan gampang banget ikut-ikutan. Pasar lagi naik tinggi, wah beli takut ketinggalan kereta. FOMO itu kan? Iya. Giliran pasar anjlok, panik, jual rugi. Iya, sering dengar cerita begitu. Atau ngejar reksadana yang lagi panas, yang baru aja untung gede. Padahal, ya itu tadi, kemungkinan besar kinerjanya bakal balik ke rata-rata lagi. Makanya, Bogle tekankan pentingnya disiplin. Pegang teguh rencana investasi jangka panjang Anda, pakai strategi indeks biaya rendah, terus cuekin aja deh berisiknya pasar harian atau mingguan. Ini berlaku buat Anda berapapun modalnya. Kalau blok obligasi gimana? Apa prinsip simple ini berlaku juga di sana? Kan beda tuh sama saham. Berlaku. Dan Bogle bilang, mungkin malah lebih kuat lagi dampaknya di pasar obligasi. Kenapa? Karena untung obligasi itu kan udah lumayan ketebak dari kupon awalnya sama pergerakan suku bunga. Jadi, ruang buat manajer obligasi aktif untuk bisa kasih nilai tambah di atas pasar setelah dikurangi biaya ya, itu lebih sempit dibanding di saham. Oh, jadi lebih susah lagi ngalahin pasarnya ya? Betul. Data SPIVA yang sama juga nunjukin mayoritas manajer reksadana obligasi aktif ya, kalah sama indeks obligasi acuannya. Jadi, ya pilihan logis banget buat bagian portofolio Anda yang lebih aman itu pakai reksadana indeks obligasi berbiaya rendah. Intinya sama, tekan biaya seminimal mungkin. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih buat Anda yang dengerin, pesan utama Bogle ini kayaknya soal kekuatan, kesederhanaan ya. Mirip prinsip Occam's Razor gitu, solusi paling efektif itu seringnya yang paling simpel. Cukup miliki seluruh pasar lewat reksadana indeks murah, simpan buat jangka panjang, udah. Tutup kuping dari gosip pasar sama ilusi kinerja masa lalu. Tepat sekali. Dan mungkin ini pertanyaan buat Anda renunkan ya. Kalau bukti angka dan argumen akal sehatnya sekuat ini buat dukung investasi indeks biaya rendah. Kok bisa ya mayoritas investor, bahkan industrinya sendiri, masih aja sibuk main permainan pecundang yang rumit dan mahal itu? Kira-kira ada hambatan psikologis atau struktural apa gitu yang bikin kita susah banget nerima kesederhanaan yang padahal efektif ini?